Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Prayuda Askamala. Materi yang disampaikan menulis puisi bab 8 mendalami puisi halaman 270 kelas 10. Rancangan bahan ajaran. Menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunannya seperti tema, diksi, gaya, bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. Judul bahan ajar, menulis teks puisi. Bentuk bahan ajar cetak. Keunggulan bahan ajar menggunakan bahasa yang sederhana. Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung. Terdapat soal-soal latihan dan materi yang disampaikan dengan lebih lengkap. Teks puisi. Teks puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur baitnya. Puisi mengutamakan bunyi, bentuk, dan makna yang ingin disampaikan, yang mana sebagai bukti puisi baik jika terdapat makna yang mendalam dengan memadatkan segala unsur bahasa. Puisi merupakan seni tertulis, menggunakan bahasa sebagai kualitas estetikanya. Struktur teks puisi. A. Struktur fisik puisi. 1. Diksi. Pilihan kata yang digunakan agar memiliki kesan indah dan dapat menyampaikan maksud penyair. 2. Pencitraan. Susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. 3. Majas. Bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau hal lain. 4. Rima. Persamaan atau pengulangan bunyi. Persamaan bunyi memberikan kesan merdu, indah, dan mendorong suasana yang dikehendaki oleh penyair. 5. Ritma. Berkaitan dengan ritma, dalam ritma muncul bunyi tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah, yang mengalir secara teratur dan berulang sehingga membentuk keindahan. 6. Tipografi. Berbentuk bait-bait yang bermula dari tepi kiri dan berakhir ke tepi kanan baris. B. Struktur batin puisi. 1. Tema. Unsur ini berupa makna yang bersifat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya. 2. Nada. Sikap penyair terhadap audiensnya atau isi yang akan disampaikan, baik itu berupa nasihat, kritik, sindiran, ungkapan perasaan, atau hanya berupa cerita. 3. Perasaan. Suatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, mengalami sosial, ataupun yang lainnya. 4. Amanat. Pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiensnya. Ciri-ciri kebahasaan teks puisi. 1. Pemadatan bahasa. 2. Pemilihan kata khas. 3. Kata konkret. 4. Pengimajian. 5. Irama atau ritme. 6. Tata wajah atau tipografi. KD 4.17. Menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunannya seperti tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. Indikator B. 1. Mampu menyebutkan unsur pembangunan puisi seperti tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan kebahasaan.
2. Mampu menyebutkan unsur pembangunan puisi dari puisi yang sudah dibaca. 3. Mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunannya. Kegiatan pembelajaran. Siswa mengamati teks puisi yang sudah diberikan guru dengan cermat. Setiap kelompok menerima teks puisi yang berbeda. Siswa dan kelompoknya menemukan dan menandai unsur-unsur pembangunan puisi dalam teks puisi yang dibaca. Setelah selesai menemukan unsur-unsur pembangunan puisi, kemungkinan setiap kelompok maju secara bergantian untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok siswa yang lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang melakukan presentasi. Rubrik penilaian. Nomor 1. Aspek judul. Kriteria bukan berupa kalimat, menggunakan huruf besar kecil, ditulis tanpa titik. 2. Aspek penggunaan bahasa. Kriteria mencerminkan kekayaan, perbendaharaan kata, bervariasi dan sesuai konteks, menggunakan kata kiasan, unik, dan simbolis. 3. Aspek penyajian. Kriteria teks disusun dengan berpola atau secara beratur, mengandung pengimajinasian. Terdapat unsur-unsur teks puisi dengan lengkap. Untuk penghitungan skor yaitu skor yang diperoleh dikali 100 dibagi dengan skor maksimal. Seperti inilah profil bahan ajar yang akan saya kembangkan. Mohon koreksinya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.